warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Jadi pada video kali ini kami akan memberikan tutorial cara menggunakan rumus Excel, yaitu teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan nilai akhir menggunakan rumus Excel. Jadi langsung saja kita klik kolom pada nilai akhir, lalu kita masukkan tanda sama dengan seperti ini. Kemudian kita buka kurung, lalu kita klik pada nilai kehadiran seperti ini. Kita kali menggunakan tanda bintang. Lalu teman-teman masukkan persen nilai kehadiran. Contohnya saya menggunakan 40%. Lalu kita tutup kurung begini. Lalu kita tambah lagi dengan nilai tugas. Buka kurung. Kemudian kita klik nilai tugas. Kita kalikan lagi dengan persen nilai. Kita tutup kurung lagi. Lalu kita tambah lagi dengan nilai UTS. Buka kurung. Seperti ini. Kita klik pada nilai UTS. Kemudian kita kali lagi. Kita masukkan persen nilai lagi seperti ini. Tutup kurung. Terakhir kita tambah dengan nilai UAS. Buka kurung, kita masukkan nilai UAS. Kita kali lagi dan masukkan persen nilai. Jika teman-teman sudah memasukkan rumusnya seperti ini, teman-teman bisa langsung klik enter. Jika teman-teman ingin mendapatkan nilai otomatis ke bawah seperti ini, teman-teman bisa klik di sudut kiri bawah seperti ini. Teman-teman klik 2 kali. Ini. Otomatis nilai akhirnya akan terisi secara otomatis seperti ini. Sekian video tutorial dari saya. baik. Jadi pada rumus if yaitu kita akan menghitung nilai mutu. Jadi langkah pertama yaitu kita klik sama dengan, terus kita ketik if, terus buka kurung, terus kita blok nilai akhir. Setelah itu, kita masukkan lebih dari sama dengan, terus kita masukkan angka 85. Setelah itu, kita kasih koma, terus kita berikan kutip. Setelah itu, kita masukkan nilai A. Terus balas kutip, terus koma. Setelah itu, kita masukkan rumus yang pertama yaitu rumus if. Kita ketik if, buka kurung, terus kita blok nilai akhir. Nilai akhir. Setelah itu, kita masukkan lebih dari sama dengan. Setelah itu, kita kasihkan nilai 75. Itu koma, terus kutip ganda. Setelah kutip ganda, kita masukkan nilai B+. Setelah itu, balas kutip, terus koma kembali, terus if, terus buka kurung. Setelah itu, kita blok lagi nilai akhir. Setelah kita blok nilai akhir, kita klik lagi lebih dari sama dengan. Setelah itu, kita masukkan angka 70. Terus koma, terus buka kutip,
terus kita masukkan nilai B, terus balas kutifnya, terus koma, terus masukkan lagi rumus if, buka kurung. Setelah itu, kita blok nilai akhir. Setelah kita blok nilai akhir, kita masukkan lagi lebih dari, terus sama dengan, setelah sama dengan, kita masukkan nilai 65. 65 terus koma, terus kutip ganda. 65 itu akan mendapatkan nilai C+. C+, terus balas kutip, terus koma. Terus kita masukkan kembali rumusnya, yaitu if, buka kurung, terus kita blok nilai akhir. Setelah kita blok nilai akhir, kita kasihkan lebih dari, sama dengan, terus kita masukkan nilai 55. Pada nilai 55 ini akan mendapatkan nilai C. Jadi koma, kutip ganda, terus C. Setelah C, kita balas kutip, terus koma. Setelah itu kita masukkan kembali if, terus buka kurung. Setelah itu kita blok nilai akhir. Setelah kita blok nilai akhir, kita masukkan lebih dari, terus sama dengan. Setelah itu kita akan memasukkan nilai 40. 40 itu kita koma, terus kutip. Setelah kita kasih kutip, terus kita kasihkan nilai D. Itu balas kutip, terus koma. Terus selebihnya kurang lebih dari 40 itu akan mendapatkan nilai E. Jadi di sini kita akan kutip, buka kutip, terus kita nilai E, balas kutip. Setelah itu kita tutup kurung sesuai dengan if yang digunakan. Itu sampai warnanya hitam itu selesai. Terus kita enter. Jadi setelah itu di sini pada halaman pertama yaitu nilai A. Terus kita klik dua kali pada sisi kanan. Ya, nilainya akan terisi sendiri. Baik, teman-teman, kita akan lanjut menghitung nilai total dengan menggunakan rumus sum. Pertama-tama kita klik kolom lagi pada kolom nilai total, lalu teman-teman masukkan tanda sama dengan, lalu kita masukkan rumus total nilai yaitu sum, seperti ini, lalu kita buka kurung, kemudian kita blok dari nilai kehadiran sampai nilai UAS seperti ini. Terus kita tutup kurung. Jika sudah memasukkan rumus seperti ini, teman-teman bisa langsung klik enter. Seperti ini. Jika teman-teman ingin mengisi otomatis ke bawah seperti ini, teman-teman bisa klik di bagian pojok kiri bawah seperti ini. Teman-teman klik 2 kali. Otomatis nilainya akan muncul secara otomatis seperti ini. Baik, saat ini kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, rumus dari nilai rata-rata yaitu average. Dengan rumusnya itu selalu mulai dengan sama dengan, kemudian rumus nilai rata-rata yaitu average, buka kurung, kemudian blok data yang ingin dimasukkan yaitu data dari kehadiran sampai dengan UAS, lalu balas kurung, enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata pada baris pertama. Selanjutnya, untuk mengisi secara otomatis nilai data dari nilai di bawah sampai terakhir itu, kita langsung saja klik 2 kali pada ujung kanan bawah ini. Nah, secara otomatis seluruh kolom sudah terisi.
Untuk mencari nilai tertinggi, itu kita menggunakan rumus max. Itu pertama kita masukkan sama dengan, terus kita masukkan rumusnya yaitu max. Terus kita blok nilai kehadiran sampai dengan nilai UAS. Terus kita enter. Terus kita klik 2 kali untuk melihat secara otomatis nilai tertingginya. Selanjutnya kita akan melihat nilai terendahnya, yaitu kita menggunakan rumus min. Pertama kita masukkan sama dengan, terus kita masukkan rumusnya yaitu min. Kita blok nilai kehadiran sampai dengan UAS, terus kita enter. Terus kita klik 2 kali untuk melihat secara otomatis nilainya. Dan ini hasil nilai tertinggi dan nilai terendah. Rumus selanjutnya yaitu count. Untuk menghitung jumlah data berupa angka, caranya yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian count, kemudian buka kurung, lalu kita blok mulai dari NIM sampai dengan nilai mutu, kemudian balas kurung, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk melihat jumlah hasil atau jumlah keseluruhan, kita klik 2 kali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi rumus selanjutnya yaitu konta. Untuk menghitung jumlah data keseluruhan baik angka maupun huruf. Rumusnya yaitu sama dengan, kemudian konta, kemudian buka kurung, lalu kita blok mulai dari min sampai dengan nilai mutu, lalu balas kurung, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk melihat jumlah keseluruhan atau hasil secara otomatis, kita klik 2 kali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Baik, selanjutnya kita akan memakai rumus VLOOKUP. Nah, untuk memudahkan kita dalam penggunaan rumus VLOOKUP, kita akan mematokkan min untuk mencari nilai akhir bentukan nama. Nah, kemudian kita buatkan tabel di bawah agar memudahkan kita dalam mengerjakan rumus VLOOKUP. Kita akan mencari nilai akhir. Masukkan rumusnya yaitu selalu mulai dengan sama dengan, kemudian masukkan rumus VLOOKUP. Nah, kemudian kita akan memasukkan patokan nilai yang kita ingin cari, atau nilai yang kita ingin cari itu data yang kita ingin cari, yaitu NIM. Kita klik NIM pada kolom NIM, yaitu yang di bawah. Kemudian koma. Nah, blok seluruh tabel data dari tabel yang ingin kita masukkan, mulai dari min sampai dengan nilai rata-rata. Nah, supaya data tidak berantakan saat kita mencarinya, kita harus kunci dengan menekan tombol Fn bersamaan dengan F4. Kemudian koma lagi. Nah, kita akan mencari nilai akhir. Kita harus menghitung berapa nilai akhir itu. Nah, nilai akhir berada pada kolom ke-7. Makanya kita akan memasukkan angka 7. Kemudian koma lagi. Nah, terakhir itu ada masukkan nilai kebenarannya. Kita akan masukkan false. Karena kita mencari nilai yang sama persis, makanya kita masukkan false.
kemudian balas 10, lalu kita enter. Nah, NIM 2504411047 itu nilainya ada 93,6. Nah, kita akan mencari namanya lagi. Siapa sih pemilik nilai akhir ini dan NIM ini? Nah, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP agar memudahkan kita dalam menemukannya. Sama seperti tadi, masukkan sama dengan, kemudian rumus VLOOKUP, kemudian pilih data patokannya, yaitu NIM, lalu koma, belum seluruh data, variabel. Oke, kemudian kita kunci agar tidak berantakan, F4 dan Fn. Nah, kemudian koma, kita sedang mencari nama, berarti kolom nama itu berada pada kolom kedua. Kita beri angka 2, koma lagi, kemudian kita ingin mencari files nilai yang sama persis. Kita mencari nilai yang sama persis, masukkan files, kemudian balas 10, lalu kita enter. Nah, jadi NIM 2504411047 dengan nilai akhirnya 93,6 itu atas nama Nur Hikmah Marlam. Mari kita buktikan apakah benar. Nah, Nur Hikmah Marlam dengan NIM 2504411047 sudah benar. Dengan nilai akhirnya itu 93,66. Berarti ini sudah benar. Nah, untuk nilai di bawah itu bisa kita langsung klik saja 2 kali pada ujung kanan, secara otomatis akan terisi. Nah, jika kita ingin merubah NIM, pasti juga akan mengikut nilai akhir dengan namanya. Contoh, kita akan memasukkan NIM yang ini. Coba kita salin. Terus kita taruh di sini. Nah, secara otomatis nilai akhir dengan namanya berubah menjadi Ahman karena kita memasukkan NIM dari Ahman. Seperti itu cara menggunakan rumus VLOOKUP. Sekian pemaparan tutorial penggunaan rumus Excel dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.